Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval dengan NRP 15/2020-031 akan menjelaskan mengenai tugas pada pertemuan 8. Di sini ada modul 45 sampai modul 48. Semuanya mengenai enemy AI. Jelaskan di codingannya dahulu. Jadi di sini kita bikin script namanya enemy AI. Di sini kita ngimport variabel-variabel yang dibutuhkan. Seperti ini variabel agent dari Nafmesh agent, terus variabel player tipenya transform. Lalu di sini what is ground sama what is player untuk ngecek apakah layernya itu ground atau player, tipenya layer mask. Lalu di sini oh ya, jangan lupa di sini tuh harus import library AI-nya, jadi Unity Engine.ai. Di sini variabel untuk patroli ada vektor 3 namanya walk point, lalu boolean walk point set. Di sini ada walk point range atau jarak untuk walk ya, tipenya float. Di sini untuk serang ada tipenya float, namanya itu time between attack, jadi durasi antar attack. Lalu di sini boolean already attack. Di sini ada untuk stats-nya, itu ada size range sama attack range, tipenya float. Di sini ada tipenya boolean, apakah player in size range atau player in attack range. Di sini di void start-nya, seperti biasa inisiasi untuk playernya itu diambil dari game object dengan nama player. Ambil transformnya. Di sini agentnya itu nge-get komponen dari Nafmesh agent. Dari si Nafmesh agent ini. Lalu void update di sini player inside range. Jadi di sini tuh player inside ini tuh untuk nampung dari Shakespeare. Jadi ngecek apakah si playernya itu transform positionnya, ngecek transform positionnya. Terus apakah side range-nya dicek, lalu apakah what is player. Lalu di sini player in attack range juga dicek positionnya, attack range-nya sama what is playernya, si layernya. Di sini ada conditional if, jadi kalau bukan player inside range dan player tidak sama dengan attack range, maka masuk ke metode patroli atau function patroli. Kalau if playernya sedang dalam inside range dan player tidak sama dengan in attack range, maka masuk ke function kejar. Yang terakhir kalau player inside range dan player in attack range, maka masuk ke function serang. Yang pertama function patroli, di sini tuh ada conditional lagi. Di sini tuh si walk point setnya itu bakal dicek apakah walkthrough. Kalau enggak, masuk ke function search walk point. Di sini search walk point, di search walk point ini tuh bikin variabel random z sama random x, dimana itu untuk nyimpen nilai random dari nilai min walk point range sampai walk point range. Begitu juga yang random x. Lalu di sini walk point-nya di set dari nilai vektor 3, yaitu transform.position.x ditambah random x, lalu ngambil position y-nya, lalu di sini position z ditambah random z. Selanjutnya di sini if place.request, jadi di sini ngecek apakah si enemy-nya itu dalam walk point, terus di sini tuh
jarak jarak si ininya, jarak si enemy-nya, jarak arah dan jarak untuk si enemy-nya. Lalu di sini apakah si enemy-nya itu dalam ground? Jika iya, maka walk point-nya itu bakal di set sama dengan true. Jika sudah, maka balik lagi ke sini. Di sini dicek lagi apakah walk point-nya sama dengan true. Kalau iya, maka si agent-nya tuh bakal ngeset set destination, set tujuannya itu dengan nilai walk point. Di sini vektor 3 distance to walk point sama dengan position dikurangi dari walk point. Lalu di sini ada kondisional kalau musuhnya sampai tujuan gitu. Jadi distance to walk point dot magnitude-nya kurang dari 1F, maka walk point setnya di false kan. Lalu selanjutnya ke function kejar. Di sini tuh si enemy-nya tuh bakal ngejar si player. Jadi si agent-nya ngeset destinasi dari posisi si player. Maka itu tuh si enemy-nya bakal ngejar si agent, si player. Di sini ada function serang. Karena tadi di sini agent-nya player.position ngikutin position si player. Nah, di sini agent-nya itu ngeset destination dari transform position. Lalu di sini transform.lookat ke player. Ini ada kondisional. Jadi kalau ready attack-nya sama dengan false, maka ready attack-nya diterukan dan di sini nge-invoke dari function reset attack. Oh, di sini tuh si delay antar attack-nya. Di private void reset attack ini tuh ready attack-nya di false kan. Lalu untuk yang coding enemy AI-nya sekian, lalu di sini ada camera shaking. Camera shaking ini itu kalau si enemy-nya itu nyentuh si collider-nya kena si player, maka shield strike-nya sama dengan true. Kalau semua semua game object yang ininya tuh enemy, game object kalau tag-nya enemy, maka shield strike-nya true. Sama dengan yang kayak kamera shaking di sini kalau tag-nya sama dengan enemy, maka darah playernya kurang dari 40. Jadi langsung ke programnya aja. Nah, di sini layernya tadi kan layer masknya di set ada player sama enemy. What is player sama what is enemy. Di sini di set player sama enemy. Di sini tagnya udah jadi enemy sama. Lalu di dalam scriptnya ini di sini si agentnya itu masukin dari enemy AI. Lalu di sini si playernya itu ngambil dari game object player. Lalu what is ground-nya itu ground, terus ininya player ngambil dari layer mask. Lalu di sini walk point-nya di 0,0, lalu walk point range-nya 5, time between attacks-nya 0,5, area detect-nya di false kan, strike range-nya 10, attack range-nya 0,5. Nah, di sini masukin komponen Navmesh agent. Lalu ini yang Navmesh ini tuh untuk ngeset pijakan dari si AI-nya. Lalu jika di run, nah ini enemy-nya bakal player kalau dalam range-nya. Nah, kalau dalam range-nya bakal player. Kalau dekat player maka kameranya bakal shaking, terus darahnya bakal ngurangin. Misal menjauh dari player gitu bapak. Berarti si enemy-nya tidak masuk dalam jangkauan range type-nya.
masuk, kamera bakal checking, dan dana berperan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.